Baik, selamat siang Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep pendapatan, beban, dan juga laba serta ekuitas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendapatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan. Yang pertama itu menurut PSAK nomor 23. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode dan mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kemudian yang kedua ada menurut IAS nomor 18. Dari IAS 18 dia mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of the ordinary activities of an entity when the inflows result in income in equity, other than increases relating to contribution from equity participants. Kemudian ada menurut Paton and Littleton pada tahun 1940 itu mendefinisikan pendapatan itu bisa dilihat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan juga aspek moneter. Kalau misalnya kita lihat dari aspek fisik, maka pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Hasil akhir yang dimaksud ini adalah berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu atau dari proses produksi. Dengan demikian, pendapatan dapat diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari aspek moneter, itu Paton and Littleton ini menghubungkan pengertian pendapatan dengan aliran masuk aset. Aliran masuk aset ini berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Kemudian selanjutnya, menurut APB Statement nomor 4 pada paragraf 148 itu mendefinisikan pendapatan sebagai kenaikan kotor aktiva atau penurunan utang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik. Kemudian yang terakhir ada pendapatan menurut FASB dalam FAQ nomor 6 pada paragraf 78. Mereka itu mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan utang dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut atau perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pendapatan versus untung. Dari pendapatan versus untung ini ada kenaikan jumlah rupiah aset yang dapat berasal dari 4 aspek menurut Suarjono tahun 1989 pada halaman 147, yaitu yang pertama itu transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi atau pemegang saham. Kemudian yang kedua itu untung dari penjualan aset yang bukan berupa produk perusahaan seperti aset tetap, surat berharga, atau penjualan aset perusahaan. Kemudian yang ketiga ada hadiah, sumbangan, atau temuan. Temuan ini maksudnya penelitian. Kemudian yang terakhir ada penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Dari keempat elemen yang disebutkan tadi, hanya nomor 4 yaitu penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa yang merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Kemudian pandangan yang lebih sempit mengenai pendapatan hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan dan tidak memasukkan elemen untung, sementara untung merupakan aliran aset yang masuk ke dalam perusahaan yang berasal dari kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan.
Kalau kita lihat definisi untung menurut FASB itu, untung merupakan sebagai kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental, atau transaksi lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Kemudian selanjutnya kita akan melihat konsep pembentukan dan realisasi dari pendapatan. Bisa dilihat di sini, saya membagi ada dua kotak. Yang pertama itu pembentukan pendapatan, yang selanjutnya itu ada realisasi pendapatan. Jadi kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu kita mulai dari pembentukan pendapatan. Sebelumnya pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan merupakan dua konsep yang berbeda. Earning process cenderung berkaitan dengan konsep kapan pendapatan dianggap sudah mulai terbentuk, sedangkan untuk realisasi itu lebih berkaitan dengan kapan pendapatan dianggap terrealisasi dalam suatu transaksi. Kemudian ini di PPT ini ada menampilkan satu grafik, itu grafik dari pembentukan pendapatan. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya pendapatan itu sudah ada sejak awal produksi, cuma masih kecil sekali. Kemudian earning process adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap sudah mulai terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya perusahaan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau kita lihat dari menurut Paton and Littleton, konsep pembentukan pendapatan tersebut didukung oleh konsep upaya dan juga hasil, atau kita bisa sebut juga effort and accomplishment. Cost dianggap sebagai upaya yang dimaksudkan untuk menciptakan suatu hasil, yaitu berupa pendapatan. Di samping itu, konsep pembentukan pendapatan juga dilandasi anggapan bahwa aset yang memiliki perusahaan berkedudukan yang sama dengan menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pada tiap tahapan kegiatan perusahaan sebenarnya telah terbentuk yang namanya pendapatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pendapatan itu dari awal sebenarnya sudah ada. Kemudian kita masuk ke realisasi pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk pengakuan pendapatan. Atas konsep ini, diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian, proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut. Yang pertama itu adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aset lain melalui kegiatan penjualan yang sah. Yang kedua itu diperolehnya aset lain sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut. Dari kedua kejadian di atas dapat dikatakan bahwa proses realisasi pada dasarnya itu merupakan penegasan terhadap proses pembentukan pendapatan. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan pendapatan dapat diakui dalam laporan keuangan. Kemudian kita akan masuk ke pengakuan pendapatan. Baik, pengakuan pendapatan itu dibagi menjadi dua, ada kriteria pengakuan pendapatan dan juga kapan saat pengakuan pendapatan. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu kriteria pengakuan pendapatan. Kalau menurut FASB dalam FAC nomor 5 ada dua kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama itu telah terrealisasi. Nah, ini tuh bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan oleh perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Bisa juga berupa adanya kepastian akan segera terrealisasi, di mana barang hasil pertukaran dapat segera diubah menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan telah terbentuk, yaitu misalnya kegiatan itu sudah menghasilkan barang dan jasa yang telah berjalan dan secara substansial sudah selesai. Secara umum dapat dikatakan bahwa saat terjadinya penjualan merupakan dasar yang paling jelas untuk mengakui pendapatan.
Kemudian kita akan masuk ke kapan saat pengakuan pendapatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Meskipun produk yang dihasilkan masih dalam proses produksi, perusahaan ini bisa mengakui pendapatannya. Prosedur yang dapat digunakan adalah persentase penyelesaian. Cara ini biasanya diterapkan pada perusahaan kontraktor yang proses produksinya memakan waktu lebih lama dari satu periode akuntansi. Misalnya kayak pembuatan jembatan atau jalan tol atau juga bangunan. Kemudian pendapatan dapat diakui secara periodik atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti. Taksiran cost untuk menyelesaikan proyek sudah pasti serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi konsep ini tuh dapat diterapkan kalau emang kontraknya itu sudah jelas. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan diakui saat produksi selesai. Pengakuan ini biasanya lebih cocok untuk industri pertambangan atau pertanian karena pada umumnya produk pertambangan atau pertanian ini merupakan produk yang dihasilkan sudah memiliki harga yang pasti dan pemasarannya terjamin. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat, tidak diperlukan biaya pemasaran yang material dan cost produk sulit ditentukan. Kemudian ada pengakuan pendapatan saat terjadinya penjualan. Konsep ini adalah yang paling umum untuk digunakan karena lebih jelas dan juga objektif. Alasannya adalah proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan sudah terjadi. Cocok untuk perusahaan dagang ya biasanya konsep ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan pada saat kas diterima. Apabila terjadi ketidakpastian besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa, maka pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai pada saat kas itu udah diterima. Kepastian muncul karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran. Itu contohnya misalnya pembayaran angsuran. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep beban. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian beban. Pengertian beban yang pertama itu menurut FASB. Menurut FASB, beban adalah aliran aset atau outflow atau pemakaian aset atau timbulnya utang. Juga bisa kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau juga penyerahan jasa ataupun pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada definisi menurut IAI. Kalau menurut IAI ini, beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Kemudian yang terakhir menurut IAI pada framework paragraf 70. Dia mendefinisikan beban sebagai expense are the decrease in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletion of assets or incurrence of liabilities that result in decreases in equity other than relating to distribution to equity participants. Jadi ini kalau misalnya dari definisi ini kita contohnya itu kayak dividen itu bukan termasuk beban. Kemudian selanjutnya kita akan melihat karakteristik beban. Karakteristik beban ini ada dua, yaitu yang pertama itu aliran keluar atau penurunan aset. Kalau misalnya dari aliran keluar atau penurunan aset itu beban ini ditimbulkan karena adanya transaksi yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran kas keluar atau juga sumber ekonomi.
Aset harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai satu kesatuan, bukan hanya aset tertentu. Kalau misalnya kita lihat karakteristik yang kedua itu akibat kegiatan atau operasi utama. Yang dimaksud di sini kegiatan utama itu kegiatan yang menciptakan laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau juga menyerahkan jasa. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset dalam kegiatan operasi itu membentuk beban. Agar menjadi beban konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Beban adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi atau pendanaan. Contohnya misalnya investasi saham itu kan misalnya ada terjadinya selisih saham harga saham. Nah, itu tuh termasuk rugi. Kalau misalnya dari penjualan aset itu bukan kalau misalnya ada penjualan aset terus kemudian dia ada terjadi selisih harga, misalnya asetnya harga perolehannya itu $100.000 tapi kita jualnya $50.000, itu tuh bukan masuk ke beban, tapi masuknya itu nanti ke rugi. Kalau misalnya beban ini itu lebih ke beban iklan, beban gaji, itu baru dimaksudkan sebagai beban. Kemudian selanjutnya kita itu akan membahas mengenai kriteria pengakuan beban. Beban diakui jika salah satu dari dua kriteria ini terpenuhi. Yang pertama itu kriterianya itu konsumsi manfaat. Ini tuh yang benar-benar kita itu keluarin kas. Beban diakui jika manfaat ekonomi yang dikuasai oleh suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang merepresentasikan operasi utama dari perusahaan tersebut. Contohnya misalnya kita bayar beban duluan, atau kita namain itu beban dibayar di muka, iklan dibayar di muka, mohon maaf. Kemudian yang kedua itu ada lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Nah, ini kita pasti udah tahu ya ini apa, penyusutan. Kemudian beban diakui jika aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran beban. Bagaimana caranya mengukur beban? Yang pertama itu kita bisa dari cost historis. Kalau cost historis ini tuh jumlah rupiah kas atau setaranya atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh suatu aset tetap. Pengukuran beban atas dasar cost historis dapat digunakan untuk jenis aset seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada cost pengganti. Kalau cost pengganti ini dia itu menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas atau perusahaan untuk memperoleh aset yang sejenis dalam kondisi yang sama. Misalnya itu penilaian untuk persediaan. Kemudian yang terakhir ada setara kas. Setara kas ini itu merupakan jumlah rupiah kas yang dapat direalisasi dengan cara menjual setiap jenis aset di pasar bebas dalam kondisi perusahaan ini normal ya. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian selanjutnya kita akan membahas konsep laba. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai karakteristik dari laba. Karakteristik laba dapat diidentifikasi dengan cara memahami batasan pengertian laba. Pengertian laba yang dianut struktur akuntansi adalah laba akuntansi. Laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti aset maupun liabilitas. Karena laba ini dihasilkan dari perhitungan pendapatan dan juga beban. Baik, kita akan melihat konsep laba ekonomi menurut Fisher tahun 1912 dan Bedford tahun 1965.
Yang pertama itu ada basic income. Basic income ini itu menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Yang kedua itu ada real income. Real income ini itu lebih menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Jadi ini tuh harus disesuaikan dengan inflasi. Kemudian yang terakhir itu ada money income. Money income ini menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Jadi contohnya kalau misalnya dari real income dan money income itu gini. Kalau misalnya kita tahun ini kita mendapatkan gaji per bulan itu senilai $100. Nah, $100 ini itu merupakan money income. Dan misalnya dari $100 ini, sekarang itu harga komoditas itu harga komoditas saat ini itu per unit itu $20. Jadi purchasing power kita itu yang dapat kita beli itu dengan gaji kita yang sekarang yang senilai $100 itu kita bisa dapat 5 komoditas. Yang 5 komoditas itu namanya real income. Nah, jadi perbedaan antara real income dan money income itu di situ. Kalau misalnya money income itu tadi gaji yang kita dapat. Sedangkan kita bisa dapat 5 komoditas itu merupakan purchasing power kita. Itu termasuk dalam real income. Kemudian kita selanjutnya akan membahas mengenai karakteristik laba menurut Belkawi pada tahun 1993. Secara operasional, laba akuntansi ini didefinisikan sebagai perbedaan atau pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik dari laba tadi. Yang pertama itu laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Kemudian yang kedua itu laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode transaksi. Bisa satu periode transaksi ini itu bisa berupa kuartal, tahunan, triwulan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat itu laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang beban atau expense. Kemudian yang kelima itu laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan beban yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pelaporan laba. Tujuan pelaporan laba ini adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai yang pertama itu ada indikator efisiensi penggunaan dana. Ini itu kayak kita menghitung rate of return dari invested capital. Kemudian yang kedua itu ada pengukur prestasi manajemen. Kita bisa lihat pengukur prestasi manajemen itu kita bisa lihat dari laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu untuk mengukur prestasi manajemen suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Kemudian keempat dasar kompensasi dan pembagian bonus. Misalnya suatu perusahaan itu atau penjualan mencapai target, maka akan membagikan bonus. Kemudian yang kelima itu alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dasar pembagian dividen. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan untuk pengukuran laba. Pengukuran sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan juga beban. Karena laba adalah bagian dari pendapatan, maka konsep penghimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku untuk laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Secara konseptual itu ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur laba. Yang pertama itu pendekatan
transaksi. Pendekatan ini menganggap bahwa perubahan aset atau liabilitas terjadi hanya karena adanya transaksi baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan kegiatan. Nah, kalau pendekatan kegiatan ini, laba itu dianggap timbul bila ada kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, laba timbul pada tahap perencanaan, produksi, penjualan, dan juga pengumpulan kas. Kemudian yang terakhir ada pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance concept. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Dalam konsep ini, capital dimaksudkan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep untuk menentukan elemen laba. Konsep untuk menentukan elemen laba ini ada dua. Yang pertama itu konsep laba periode atau earning. Konsep ini itu dimaksudkan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan. Ukuran efisiensi umumnya dilakukan untuk membandingkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya atau dengan laba perusahaan lain pada industri yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah laba komprehensif atau comprehensive income. Kalau menurut FASB dalam SFAC nomor 3 dan nomor 6 menyebutkan bahwa laba komprehensif ini tuh merupakan total perubahan aktiva bersih perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari selain sumber yang berasal dari pemilik atau owner. Nah, kalau kita lihat laba periode dan laba komprehensif itu mempunyai komponen utama yang sama, yaitu pendapatan, beban, untung, dan juga rugi. Tapi kedua ini tuh sebenarnya nggak sama karena beberapa komponen tertentu yang ada pada laba komprehensif itu, misalnya yang pertama ada pengaruh penyesuaian akuntansi tertentu untuk periode yang lalu yang dialami dalam periode berjalan diperlukan sebagai penentuan besarnya laba bersih. Misalnya adanya reevaluasi aset tetap. Nah, kalau misalnya ada reevaluasi aset tetap, kalau misalnya ada perubahan dalam reevaluasi itu masuknya ke laba komprehensif. Kemudian yang kedua itu perubahan aktiva bersih tertentu lainnya dalam periode berjalan seperti untung atau rugi penjabaran mata uang asing dan untung atau rugi perubahan harga pasar investasi selama investasi saham sementara. Jadi itu yang ada dua komponen yang membedakan antara laba periode dan juga laba komprehensif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep ekuitas. Nah, pertama kita akan membahas mengenai owner's equity atau modal pemilik. Konsep akuntansi dasar yang ketiga yang tertuang dalam persamaan dasar akuntansi. Ekuitas merepresentasikan aset bersih perusahaan. Oleh karena itu, modal pemilik merupakan klaim pemilik terhadap aset bersih perusahaan yang dimana perusahaan tidak mempunyai keharusan sekarang untuk membayar. Kenapa harus aset bersih? Karena tidak semua aset itu hasil dari investasi pemilik, bisa dari pinjaman dan juga sebagainya. Nah, kita akan membahas mengenai definisi dari ekuitas. Di sini IAS dalam paragraf 49C mendefinisikan ekuitas sebagai berikut. Ekuitas adalah kepentingan residual terhadap aset perusahaan setelah menguranginya dengan semua kewajibannya. Kemudian ada dua kunci utama untuk membedakan liabilitas dan juga modal pemilik. Yang pertama itu hak kedua pihak. Kedua pihak ini itu owner dan juga kreditur. Yang kedua itu substansi ekonomi. Kemudian kita akan membahas mengenai hak kedua pihak atau right of the parties. Salah satu ciri dari hak yang akan diberikan kepada kreditur maupun owner baik secara perundang-undangan maupun kebijakan perusahaan adalah berkaitan dengan prioritas hak yang akan dibayarkan apabila perusahaan ditutup atau perusahaan bangkrut atau juga perusahaan itu dilikuidasi. Kreditur itu mempunyai hak
ada dua hak. Yang pertama itu penyelesaian klaim pada tanggal yang sudah ditentukan dengan cara pengalihan aset. Yang kedua itu prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan owner dalam hal penyelesaian klaim bila perusahaan itu dilikuidasi. Jadi kalau misalnya perusahaan itu dilikuidasi, maka yang misalnya ada sisa gitu ya, maka yang akan dibayarkan itu kreditur dulu, sedangkan owner itu akan belakangan. Jadi di sini kreditur itu dalam sisi ini kreditur itu lebih terjamin dibandingkan dengan owner, karena kalau misalnya sudah bayar kreditur kemudian sudah tidak ada sisa, maka owner tidak akan mendapatkan apapun dari perusahaan yang dilikuidasi itu, sedangkan kreditur itu pasti akan mendapatkan lebih dahulu. Tapi kita juga tidak bisa bilang kalau misalnya sebagai kreditur itu terjamin juga. Kalau misalnya perusahaan dilikuidasi dan hasil likuidasi itu juga tidak cukup untuk membayar kreditur, maka di sini kreditur juga pasti akan mengalami kerugian. Kemudian owner atau investor memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengembalian modal seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, aspek lain dari hak yang dimiliki kreditur dan owner adalah berkaitan dengan penggunaan aset atau kegiatan operasi perusahaan. Kita akan membahas mengenai substansi ekonomi. Kalau kita lihat dari risk and return, dari resiko dan juga pengembaliannya, owner itu bisa aja mendapatkan return yang lebih tinggi kalau misalnya perusahaannya itu performanya lagi bagus-bagusnya. Kalau misalnya kreditur itu dia akan mendapatkan sesuai apa yang menjadi haknya. Jadi kalau misalnya owner ini itu lebih fluktuatif untuk returnnya, misalnya perusahaan sekarang tahun ini lagi bagus-bagusnya, maka owner akan mendapatkan return yang tinggi. Tapi kalau misalnya perusahaan lagi jatuh-jatuhnya gitu, atau lagi performanya lagi gak bagus, maka owner juga akan mendapatkan return yang lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali. Nah, maka dari itu kita ada konsep atau ada kata yang namanya high risk high return. Nah, itu maksudnya return untuk owner tinggi, tapi juga resiko dari owner itu sangat tinggi juga, karena risk and return untuk owner itu sangat fluktuatif, sedangkan kalau untuk kreditor itu dia lebih stabil. Kemudian ada settlement. Settlement itu maksudnya penyelesaiannya. Kalau kita bahas penyelesaian, pastinya seperti yang saya katakan tadi, itu kreditur pastinya lebih untung, karena kalau misalnya perusahaan dilikuidasi, maka kreditur yang akan diutamakan lebih dahulu untuk pembayarannya, untuk penyelesaian utang-utangnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau kreditur ini itu returnnya itu lebih stabil, kalau owner kan lebih fluktuatif. Tapi kreditur ini itu lebih, kalau dibandingkan owner itu resiko mereka atau risk mereka itu lebih rendah. Kemudian yang terakhir itu ada kontrol. Kemudian apalagi yang membedakan antara kreditur dan juga owner? Kalau misalnya kreditur itu pastinya tidak bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, sedangkan owner pastinya bisa. Dan juga sebenarnya untuk klaim aset perusahaan itu dari owner dan juga kreditur itu punya klaim terhadap aset perusahaan, tapi mereka itu cara klaimnya itu berbeda. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai classification within owner's equity. Yang pertama itu ada saya akan membahas mengenai contribute capital dan juga earn capital. Jadi kedua ini itu beda. Kalau misalnya contribute capital itu dibentuk dari transaksi pendanaan atau financing seperti obligasi atau saham. Kalau misalnya earn capital ini itu dia itu dibagi lagi jadi dua. Yang pertama itu ada appropriated
appropriated ini tuh yang sudah ditentukan penggunaannya. Kalau misalnya unappropriated itu dana cadangan, jadi belum ditentukan. Misalnya oh ini butuh segini, itu belum kalau untuk yang unappropriated. Dan earn capital ini tuh lebih berasal dari aktivitas yang menghasilkan profit, misalnya itu penjualan. Nah, jadi kita bisa lihat bedanya. Kalau misalnya contribute capital itu lebih ke lebih dari pendanaan atau financing tadi, yang obligasi sama saham. Sedangkan earn capital ini tuh lebih ke aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit, yang kayak misalnya penjualan, itu masuknya ke earn capital. Baik, sekian dari saya untuk pembahasan mengenai pendapatan, beban, laba, dan juga ekuitas. Terima kasih.